Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Ros dari mahasiswa UIN jurusan BKI. Ya, kedatangan saya ke sini, saya ingin membagikan daftar cek masalah, yang dimana daftar cek masalah itu berisi pernyataan-pernyataan yang mungkin saja pernyataan-pernyataan masalah yang mungkin kalian hadapi saat ini atau kalian alami saat ini. Sebelumnya di sini ada yang pernah ngisi daftar cek masalah ini? Oh, belum ya. Oke. Jadi di sini saya akan memberitahu gimana sih cara mengisi daftar cek masalah. Contohnya kayak gini. Jadi di sini ada beberapa aspek. Ya, ada aspek kesehatan, keadaan ekonomi dan lain-lain. Nah, di aspek kesehatan ini kalian salah satunya itu yang pertama, sering sakit sedari kecil. Jika kalian mengalami itu sering sakit sedari kecil, kalian bisa checklist di bagian samping atau checklist di nomornya, itu bisa aja. Dan jika kalian merasa itu kalian sakit sedari kecil, ya kalian udah lewatin aja dan cari yang mungkin kalian alami. Ya, oke. Jadi ini bisa saya bagikan ke kalian dan saya akan menunggu beberapa saat. Ya, silakan. Daftar cek masalah ini udah saya terima dan saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya untuk kalian. Mungkin untuk beberapa hari ke depan atau 1 minggu ke depan saya akan balik lagi dan memberi mungkin solusi gitu untuk kalian semua. Dan di sini saya akan mengolah data ini sebaik-baiknya dan menjaga kerahasiaannya serapat-rapat mungkin, dan saya akan mengolah data DCM ini menjadi sebuah program yang mungkin bisa mengatasi masalah-masalah saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Oke, jadi setelah saya melakukan pengadministrasian dan melihat gitu orang-orang yang mengisi, dan ada 22 orang yang mengisi, dan ini adalah jawaban di setiap aspek hidup tersebut. Lalu ini total dari semua jawaban itu kita totalkan di sini, yaitu ada bidang masalahnya. Nah, bidang masalah ini aspek-aspek yang tadi dibuat di DCM itu. Nah, di tiap aspek ini ada beberapa soalnya. Nah, di sini maksudnya NP yang ini nih total peserta dari semua orang. Nah, ini nih total jawabannya orang ini berapa totalnya. Habis itu JS ini jumlah peserta. Habis itu TM ini satu aspek ini berapa soal. Jadi maksudnya dari perkembangan jasmani dan kesehatan atau PJK ini 131, ini kok gede banget gitu ya. Itu dari sini. Itu dari jumlah jawaban orang dikumpulkan, dikalkulasikan itu segini, itu 131. Ini jumlah peserta itu ada 22. Nah, ini ada 22. Nah, habis itu TM ini soal per aspek. Nah, di sini di aspek perkembangan jasmani dan kesehatan itu ada 19 soal. Nah, 19 soal. Caranya gimana cara ngolahnya? Yaitu eh, 131 ini atau NP dibagi JS, jumlah peserta, habis itu dikali oleh TM, lalu dikali lagi 100. Nah, itu totalnya 31%, 31,34%, yang dimana itu D. D itu, nah ini bermasalah. D ini bermasalah dari 26 sampai 50%. Dari untuk predikatnya ya, keterangannya bermasalah. Itu cara mengolah datanya, datanya daftar cek masalah itu. Contoh lagi kayak ini aja, eh, kegiatan sosial dan rekreasi.
Eh, Total semua jawaban itu dari aspek kegiatan sosial dan rekreasi itu 18. Terus kita lihat kegiatan sosial dan rekreasi itu 18 nih. Kalau kalian lihat ya. 18. Eh, Jumlah peserta didik itu 22 sama kayak tadi dan jumlah soalnya itu 4. Ini dia 4. Dan ya kayak tadi dari 18 dibagi oleh JS dibagi 22 dikali TM dikali 4 dikali 100. Hasilnya 29%, 29,55 dan D hasilnya. Ini dari D itu 26 sampai 50%. Itu untuk mengolah datanya. Lalu kita lihat itu programnya. Programnya itu tadi layanan aspeknya itu karena saya perkembangan jasmani dan kesehatan. Nah, di sini aspek layanan itu sama sebenarnya kesehatan tidak apa-apa. Kita mengikuti yang di DCM itu aja. Saya mengikuti ya. Itu perkembangan jasmani dan kesehatan. Tujuan dari eh, program kerja kesehatannya ini itu tujuannya itu mendorong peserta didik untuk menerapkan pola tidur sehat. Lalu komponen layanannya itu layanan dasar. Strategi layanannya bimbingan kelompok. Lalu dari bimbingan kelompok ini materinya apa? Materinya itu pola makan yang sehat, pentingnya tidur cukup dan pengelolaan stres. Metodenya itu diskusi tanya jawab. Medianya bisa kita pakai PPT, laptop, proyektor. Ini kita harapkan peserta didik dapat menjaga pola makan dan tidur. Karena pola makan juga berpengaruh gitu. Lalu contohnya lagi itu dari ini rada susah. Oke, bisa ini kegiatan sosial dan rekreasi kayak tadi. Layanan aspeknya ya layanan aspek layanannya. Habis itu tujuan dari layanan ini itu mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan keseimbangan antara kegiatan akademik dan rekreasi. Lalu layanan itu layanan bimbingan keterampilan sosial, lalu habis itu melakukan dari strateginya itu kita melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan keterampilan sosial. Lalu materinya itu manajemen waktu untuk keseimbangan hidup. Jadi bagaimana memanage waktu agar hidupnya lebih seimbang. Kita metode kita itu diskusi kelompok, lokakarya dan lokakarya keterampilan sosial. Lalu dari medianya itu apa? Kita media bisa pakai pamflet, kegiatan, eskul, atau kita pakai video pembelajaran dan poster kegiatan sosial. Diharapkannya apa? Diharapkannya peserta didik perubahan perilaku dari peserta didik dalam hal mencari kegiatan rekreasi dan pengembangan hobinya. Biar hobinya itu bagus gitu, nggak tawuran. Ya, bisa dilihat sini juga. Ya, dan karena saya itu aspeknya kalau tidak salah ada 11, maka saya juga program kerja bikinnya 11 juga gitu. Jadi kita sampai 11. Oke, sekian dari saya untuk pengadministrasian, lalu program kerja dan pengolahan data. Sekian dan terima kasih dan ke